ini yang dinamakan primary key bisa terhubung ya. Supaya datanya itu efisien dan efektif, ya harus dibuat kayak gini diagram ini. Sehingga Anda tidak perlu menyimpan ID unit kerja ya, atau nama unit kerja itu disimpan gitu ya. Padahal supaya efisien, nama unit kerja itu cukup satu database misalnya. Jadi nggak disimpan di pegawai itu akhirnya tambah banyak menduplikasi ya. Nah ini alasannya membuat ER diagram supaya tidak terjadi duplikasi penyimpanan data. Absensi ya, absensi ini ada NIK, ada ID unit kerja, ada datang ya, ada date, ada tanggal, ada waktu. Ya, waktu ini bisa waktu pulang, waktu datang dan sebagainya. Kemudian itu sih tadi itu kinerja. Nah, ini ada NIK, ada ID keterangan, terus ID keterangan itu isinya lambat, jin, alpha, untuk itu gitu ya. Nah, ini ERD sederhana yang harus Anda gambar ini ya. Ini dari proses. Ya. Nah, ini nanti kalau kita sudah bisa itu, kita bisa melakukan data analitik. Nah, ini contohnya data analitik ya. Salah satu contoh data analitik. Oh, untuk mengetahui gitu ya. Minggu diamati ternyata kayak gini gitu ya. Hari Senin itu banyak yang terlambat gitu ya. Hari Jumat yang terlambat gitu ya. Kemudian hari hari Selasa, Kamis mereka cepat pulang, termasuk hari Jumat. Hari Jumat itu mereka pulang cepat. Yang izin kebanyakan di hari Senin. Yang bolos juga hari Senin. Kemudian ada izin yang hari Jumat gitu ya. Jadi problem itu ada di hari Senin sama hari Jumat gitu. Nah, ini contoh bahwa data tadi itu bisa dilakukan analitik, analitik jadi informasi, informasi jadi knowledge gitu ya. Akhirnya untuk membuat kebijakan ya supaya organisasi itu efisien ya, maka perlu dibuat kebijakan dari hasil data ini. Apa itu kebijakannya ya? Diamati di sini problemnya di sama kebijakannya hari Senin itu harus ada kebijakan baru gitu ya. Nah ini kebijakannya. Jadi sebelum menurunkan kebijakan kita sudah mengetahui tentang kebiasaan pegawai dalam jam datang dan jam pulang kerja. Maka pengetahuan tadi kan tadi informasi ya. Kalau informasi tadi yang awal tadi ya. Kemudian jadi pengetahuan, kemudian dari pengetahuan ini ya dibuat suatu kebijakan. Nah, akhirnya kita bisa mengeluarkan kebijakan seperti ini. Kebijakan penataan jam kerja karyawan khusus hari Senin dan Jumat karena ditemukan hari Senin banyak yang bolos dan banyak yang terlambat. Hari Jumat banyak yang mereka pulang cepat dan banyak juga yang kerjanya dirubah. Ya, hari Senin dimulai jam 10, hari Jumat diakhiri jam 14. Dan sisa jam 4 maka hari Selasa, Rabu sama Kamis dia harus pulang lebih malam gitu ya. Jadi Rabu dan Kamis ditambahkan 2 jam. Nah, seperti ini keputusan kebijakan seperti ini dihasilkan dari data analitik gitu ya. Jadi makanya harus proses bisnis itu ya, proses bisnis itu harus dicari keputusan apa yang akan digunakan di dalam proses bisnis ini. Nah, ini salah satu contoh untuk absensi pegawai itu bisa digunakan oleh membuat keputusan seperti ini. Kalau nggak ada ya nggak dipakai untuk membuat kebijakan, ya cukup dengan informasi ya, informasinya apa saja. Jadi perancangan infrastruktur tujuannya untuk ini. Di dalam itu nah, kita balik lagi ke ER diagram ya. Jadi ER diagram yang menjelaskan tentang
Nah, ini modelnya ada entitas, ada atribut, dan ada relationship ya. Nah, ini cara membuatnya ya. Awalnya harus ditentukan entitasnya, ya. Entitas atau objeknya apa sih gitu ya. Dan kita entitas atau bisnisnya nggak bisa. Jadi entitas itu selalu kata benda. Nah, ini contohnya entitas ya. Kalau di sini berarti ada berapa entitas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di dalam proses bisnis kehadiran pegawai itu ada 7 entitas. Gitu. Nah, ini identitasnya itu ini. Nah, kemudian semua entitas harus ada atribut ya, atribut. Nah, ini atribut yang di bawah itu. Ya, publisher. Uh, Publisher itu adalah pencetak ya. Pencetak itu ada ID pencetak sama nama tadi pencetak tadi gitu. Perusahaan, nama perusahaannya. Nah, itu namanya atribut. Kemudian dihubungkan dengan entitas yang lain ya. Ada hubungannya enggak gitu ya. Nah, ini. Jadi atribut itu adalah author ID sama name. Author itu adalah entitasnya. Jadi untuk menggambar atribut itu ada primary key, ada foreign key ya. Jadi primary key itu adalah atribut yang bersifat unik ya. Sedangkan foreign key itu adalah atribut yang merupakan eh, kopian dari primary key yang entitas yang lain gitu ya. Nah, ini contohnya primary key ya. Misalnya author itu penulis ya. Jadi primary key dari penulis itu apa yang sifatnya unik, yaitu author ID ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu dinamakan sebagai primary key ya. Jadi author itu punya entitas author punya primary key yang namanya ID sama nama. Nah, ini contohnya hubungan antara penulis dengan pencetak ya, penulis dengan pencetak. Jadi hubungannya adalah one to many. Jadi satu penulis dia bisa mempunyai atau berafiliasi atau bekerjasama dengan 2 sampai 3 pencetak gitu ya. Jadi ini contohnya author ID. Author ID nomor 2 dia punya publikasi ya, punya publikasi atau punya buku ya. Ini publicationnya namanya buku ya, bukan pencetak ya, buku ya, punya buku. Buku itu punya atribut subjek, author, dan titel gitu ya. Misalnya ini, oh ternyata ID nomor 2 ini punya 2 judul buku gitu ya. Oh, yang paling banyak adalah yang nomor 3, ID nomor 3. Siapa ID nomor 3? Dia lihat di dalam entitas author. Oh, nomor 3 namanya Insak gitu ya. Nah, ini namanya primary key. Jadi primary key itu yang menghubungkan antar entitas gitu ya. Jadi kalau primary key-nya nggak ada, nggak bisa. Foreign key sekarang. Foreign key itu adalah ya, yang dipakai di dalam entitas yang lain terus kemudian dikopikan gitu ya. Jadi contohnya yang tadi ya, ini primary key-nya, author ID itu primary key untuk entitas author, publikasi itu punya ID publikasi sebagai primary key. Terus kemudian author ID yang ada di sini itu namanya foreign key ya. Nah, ini foreign key yang ada di bawah ini, yang ada di publikasi itu adalah foreign key karena dia dikopi dari entitas yang aslinya yaitu author ini gitu ya. Nah, itu namanya foreign key. Jadi untuk bisa tahu tentang foreign key ya, author ID ini masuk ke sini ya. Ini ada ID author, terus ada co-author, ada publikasi juga. Jadi ada co-author ya, entitas yang pembantunya ya. Ini konsep relationship diagram ya. Jadi konsep relation diagram itu ada one to one, ada one to many,
ada many to one, ada many to many. Nah, contohnya yang tadi ini adalah one to many ya. Jadi author ID ya, sama bukunya itu adalah one to many. Jadi penulis punya berhubungan dengan banyak buku ya, karena penulis itu bisa nulis lebih dari 2 buku. Nah, makanya dinamakan one to many. Satu penulis berhubungan dengan beberapa buku ya. Makanya namanya one to many. Ada yang hubungannya many to one, ada ya. Many to one atau one to, nah, yang ini tadi ini ya. Jadi one to many, many to many, many to one gitu. Jadi ini yang harus Anda gambar di dalam ER diagram. Nah, ini yang tadi contohnya ER diagram itu seperti ini, khusus untuk ini untuk buku ya, untuk daftar buku yang ada di perpustakaan. Kalau tadi saya gambarkan ER diagram yang untuk absensi, ya, kehadiran. Jadi beda ER diagramnya. Jadi itu kira-kira tentang ER diagram, tentang arsitektur data. Jadi itu harus dilanjutkan ya. Proses bisnisnya, nanti saya kasih skor proses bisnisnya yang harus diperbaiki ya. Nah, baru kita lanjutkan ke membuat ER diagram. Maka proses bisnisnya harus jelas ya. Proses bisnis harus jelas. Terus kemudian harus dicantumkan juga data analitiknya. Ya, dari data-data yang ada itu analisisnya apa sih? Yang mau dimunculkan analisisnya. Ya. Nah, ini silakan kalau ada pertanyaan. Materi 4. Izin Pak, bertanya. Ya. Untuk data analitik itu harus selalu dilakukan Pak, atau hanya pada saat ingin membuat kebijakan baru aja pada suatu proses bisnis Pak? Data analitik itu ada data sifatnya untuk visualisasi. Jadi pasti ada data analitiknya ya. Jadi data analitik yang khusus untuk kebijakan itu memang memerlukan khusus ya. Dan data analitik untuk visualisasi yang digunakan untuk monitoring ya, monitoring. Jadi ada 2 tipe data analitik ya. Nah, di dalam perancangan arsitektur, perancangan infrastruktur ini yang diperlukan adalah data analitik yang untuk visualisasi. Dan di visualisasinya itu apa, dibuatkan analitiknya. Oke ya. Kecuali kalau memang Anda membuat suatu infrastruktur yang dipakai untuk membuat keputusan apa gitu ya. Misalnya traffic light ya, traffic light atau lampu lalu lintas. Ya. Lampu lalu lintas itu data analitiknya dipakai terus setiap hari gitu ya. Maka harus divisualisasi gitu. Misalnya keadaan lalu lintas saat ini seperti apa? Oh itu. Oh, berapa panjang di sana ya jalur panjangnya? Berapa sana yang dipanjang antrian mobil panjangnya berapa banyak ya? Oh sedikit di situ. Oh yang sedikit ini lampu merahnya jangan terlalu ini, jangan terlalu panjang gitu ya. Itu pendekin. Ya, yang di sana yang sudah panjang banget itu hijaunya lebih panjang gitu. Nah, kebijakan ini dilihat ya secara real time. Misalnya setiap 1 jam sekali ada perubahan tentang lamanya merah, kuning, sama hijau gitu ya. Nah ini salah satu contoh kebijakan ya, kebijakan yang dia berbasiskan data dan datanya itu selalu real time. Karena kebijakan akan dibuat sejam sekali atau 30 menit sekali tergantung dari kondisi gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Oke, sekarang saya coba ini ya, coba buka salah satu tugas perancangan sistem. Nah ini saya buka untuk Khairil Azmi ya. Coba kita lihat bareng. Gitu ya.
Pak, maaf Pak, izin dijadikan host lagi Pak, tadi terlempar keluar Zoom Pak. Bentar. Makasih. Recording in progress. Nah, ini saya bahas tentang yang tugas ya. Tugas ini ya, dari Khairil Asmi. Jadi ini adalah bukan judul BPNM ya, tapi judul dari proses bisnis ya. Proses bisnisnya adalah layanan pelaksanaan kerjasama dengan pihak eksternal. Jadi kalau secara sederhana aja ya, kita belum baca narasinya ya. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak eksternal ini benar ya. Pembacaan proses bisnisnya benar. Artinya bukan suatu sistem informasi yang dibahas, bukan gitu ya. Ya, ya ini proses bisnis yang ada di waktu kita di lingkungan kerja kita. Gitu. Nah, biasanya kalau ada pelaksanaan kerjasama dengan pihak eksternal tadi menyurati, gitu ya. Ada surat masuk misalnya ini ya. Ada surat masuk penawaran kerjasama. Atau sebaliknya, ya kita membuat surat untuk mencari kerjasama. Gitu. Jadi diawali proses bisnisnya yaitu ya perlu kerjasama dengan pihak kerjasama dengan pihak eksternal dibutuhkan. Itu startnya dari situ. Ya. Setelah start, ya, maka ditanya ya, ada surat nggak, gitu ya. Ada surat nggak? Nah, kalau ada surat, maka diproses. Ya. Ketika suratnya diproses, ya kita nunggu disposisi. Ketika atasan mendeposisikan bahwa ini kerjasamanya perlu ditindaklanjuti, nah, maka petugasnya menghubungi PIC dari yang ajukan. Nah, kemudian dikirimlah template formulir kerjasama harus diisi dengan pihak yang sana. Kemudian ini dikembalikan lagi. Setelah dikembalikan lagi, ya kerjasamanya ini maka dibahas, ya dibahas poin-poinnya. Kemudian dikirim lagi ke sana. Kemudian pihak sana nggak setuju, dibahas lagi sampai sudah setuju. Nah, kalau keduanya sudah setuju, maka dilakukan penandatanganan. Ketika dilakukan penandatanganan, ya perlu seremonial enggak? Oh enggak, ya udah langsung dikirim. Oh perlu seremonial, adakan acara penandatanganan kerjasama. Nah, setelah kerjasama selesai, maka perlu implementasi kerjasama. Ya. Jadi mungkin implementasi kerjasamanya bukan bagian ini, ya bagian ini mencatat itu semua, kemudian dicatat, dilaporkan, ya disimpan, diarsip. Nah, sudah sampai situ. Ya. Nah, nanti analitiknya apa? Data analitiknya itu adalah dicari kerjasama yang sudah tidak berlaku. Itu contoh ya, contoh data analitik gitu ya. Entitasnya apa? Entitasnya yaitu instansi yang kerjasama. Kemudian ada entitas lain, ruang lingkup misalnya. Terus kemudian ada entitas tentang mana yang sudah mati kerjasamanya dan yang masih hidup, itu ada lagi gitu. Jadi data analitiknya untuk bagian kerjasama, pelayanan kerjasama intinya adalah memberikan informasi tentang mana kerjasama yang sudah berakhir. Ya, ini contohnya data analitik. Caranya bagaimana? Caranya adalah dilihat, ya, dilihat tanggal kerjasamanya dengan tanggal ini dicocokin. Nah, kalau tanggal deadline terakhir kerjasama itu dengan tanggal sekarang itu sama atau kurang dari 1 minggu, kasih alert gitu. Nah ini namanya data analitik ya. Nah kira-kira seperti itu kalau kita lihat judulnya ya. Nah ini kita belum baca analisisnya.
Kemudian kita lihat gambarnya ini, proses bisnis. Ya. Proses bisnis itu nggak boleh putus, ya. Kalau kita lihat di sini, ini putus, ya. Kita ngalir dari start, ya. Kemudian ke bawah. Nah, terus setelah ke bawah ini kemana? Berhenti. Nah, ini salah, gitu ya. Gambar proses bisnisnya salah, gitu. Jadi Anda telusuri. Oh, ini ke atas, oke. Habis ke atas kemana? Ke samping, oke. Habis ini kemana? Oh, ke sini. Habis ini kemana? Ke samping. Kemudian terus, ya. Nah, ini salah. Tas udah diproses, berhenti. Oke, berarti stopnya ada di sini. Nah, ini stopnya ada di sini, gitu ya. Nah, ini ada proses bisnis atau gambar kegiatan yang putus. Ini nggak boleh, ini salah, gitu ya. Nah, ini makanya kenapa ini salah? Karena nggak didetailkan, gitu. Narasinya itu kurang detail. Maka terjadilah gambar seperti ini, gitu. Nah, ini nanti tolong diperbaiki lagi, ya. Nah, terus kemudian ini bukan dokumen tetapi data, ya. Jadi ini ada proses bisnis, kemudian ada data, ada aplikasi, sebetulnya ada tiga, ya. Nah, ini kalau Anda menggambarkan data, berarti yang ditulis di sini itu apa? Entitas, ya. Entitas, ya. Seluruh entitas yang nanti akan digambar ER diagramnya dituliskan di sini. Ini entitasnya, ya. Jadi nanti database-nya ini, gitu ya. Yang isinya nanti menyimpan rekod, gitu. Jadi ini entitas yang ditulis di sini. Jadi entitasnya surat balasan pihak eksternal, kan salah, gitu kan ya. Entitasnya deposisi, salah, gitu ya. Ini database, gitu ya. Makanya harus nyambung antara proses bisnis dengan entitas datanya. Karena nanti dibuat arsitektur datanya. Ya kalau proses bisnisnya jelas, arsitekturnya datanya jelas, maka nanti menuju aplikasi itu orang nggak bingung, gitu ya. Bikin aplikasi, ini harus dibuat aplikasinya, oke, gitu ya. Oh, datanya ini, hubungan antara database seperti ini, oh proses bisnisnya seperti ini. Jadi yang membuat aplikasi nggak kebingungan, yang buat coding. Ini tujuannya Anda menggambar proses bisnis dengan menggambar ER diagram. Paham ya? Jadi ini Khairil Azmi ini salah, ya. Jadi gambarnya sudah salah, ya. Saya lihat gambarnya aja, ya, menggambar proses bisnisnya itu sudah salah, gitu. Nah, coba kita lihat narasinya. Narasinya pasti nggak lengkap, gitu ya. Nah, kita baca di sini. Staf bagian humas dan kerjasama berkoordinasi dengan pembantu ketua 3. Ya kan nggak langsung mempersiapkan proposal, tetapi kan harusnya ada permintaan kerjasama enggak, gitu ya. Pertanyaannya itu, ya. Oh, kalau ada permintaan kerjasama, maka dibuat proposal atau dibahas ruang lingkupnya. Kemudian ruang lingkup ini dirapatkan dulu, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini mempersiapkan proposal kerjasama, berkoordinasi, ya. Berkoordinasi itu harus digambar juga, ya. Jadi di sini itu sudah dua proses, sudah ada dua kotak ini, ya. Mempersiapkan proposal kerjasama, berkoordinasi dengan pembantu ketua 3, ini sudah dua kotak ini, ya. Kemudian melakukan penjajakan, udah satu kotak, ya. Kemudian menghubungi pihak eksternal yang akan dilakukan kerjasama dan membawa dokumen presentasi, ini sudah 6 kotak, gitu ya. Ya, poin 1 aja sudah 6 kotak. Nah, belum kita hitung yang lainnya. Cocok enggak dengan gambarnya? Enggak cocok, gitu ya. Poin 1 aja koordinasi mana? Koordinasi dengan ini enggak ada di sini, ya. Jadi enggak nyambung, ya. Kan di sini kan dia pertama kali adalah mempersiapkan proposal. Nah, sekarang startnya itu harus mempersiapkan proposal. Mana menyiapkan proposal? Nggak ada, gitu lah.
Ada di sini. Padahal itu harusnya di awal menyiapkan proposal itu. Ini sudah mengirimkan, ini sudah melakukan penjajakan. Nggak cocok. Antara narasi dengan gambar itu nggak cocok. Paham ya, harus diperbaiki nih. Kalau ini nggak diperbaiki, maka data arsitekturnya pasti salah. Gitu ya. Padahal ini nanti kita pakai UAS ya. Jadi UAS itu sudah isinya ini. Ya. Maka ini harus diperbaiki nih. Kemudian untuk mengetes apakah proses bisnisnya sudah benar apa enggak, ya IR diagram bisa dicek. Ya, oh IR diagramnya nggak terhubung, nggak ada, nggak match, ya. Maka jadi salah. Gitu. Nah itu harus cocok dengan narasinya. Makanya narasi ini penting ya. Kenapa saya mengatakan narasi? Ya ini narasi ini menentukan gambarnya. Kita bisa hitung berapa banyak kata kerja yang di sini. Ya itu banyaknya kotak gitu ya. Paham ya? Jadi nanti dicek lagi ya. Anda kalau masih belum paham proses bisnis ya, susah kita untuk membuat perencanaan infrastruktur ya. Jadi proses bisnis itu penting gitu ya. Makanya di dalam interpretasi arsitektur proses bisnis itu di nomor satu harus dijalankan. Kemudian urutannya arsitektur data. Anda lihat juga ini kan kebanyakan kerja di pemerintahan juga ya. SPBE ya. Sekarang sudah ada ya peraturan presiden tentang SPBE. Di sana membuat enterprise arsitektur. Pertama kali ya urutannya adalah arsitektur bisnis. Kedua arsitektur data. Karena ini kunci dua ini. Ya kalau arsitektur bisnis sama arsitektur datanya salah, nggak paham, ya arsitektur bisnisnya nggak paham, ya sulit untuk membuat datanya. Karena itu saling berkaitan. Ya. Nah, coba kita lihat lagi yang lain. Jadi proses bisnis itu harus ngalir ya. Jadi kalau ada yang putus kayak tadi itu berarti Anda salah gitu ya. Nah, terus kemudian yang dituangkan di data itu adalah entitas ya, entitasnya. Ini ada contoh lain ya. Nah, ini contoh dari ini judul proses bisnisnya adalah sistem informasi terkait bangunan. Uh, Proses bisnisnya itu bukan sistem informasi ya. Jadi misalnya pendataan bangunan gitu. Jadi bukan sistem informasi ya. Kita kan ingin merancang infrastruktur ya, perancangan infrastruktur. Jadi kalau ya belum ada gitu. Kalau sistem informasinya sudah ada, terus kemudian kita buat proses bisnis ngapain itu ya. Jadi kita akan membangun suatu sistem informasi gitu ya. Nah, proses bisnis apa yang perlu ditransformasi digital? Transformasi digital itu adalah bagaimana Anda menyiapkan ya perubahan yang tadinya konvensional berubah menjadi serba digital, kemudian cara berpikirnya juga digital gitu ya. Makanya perlukan data analitik tadi. Nah ini punyanya Ahmad Asari ini langsung sistem informasi gitu, nggak boleh ya. Karena ini sudah jadi sistem informasi, maka Anda akan bingung narasinya gitu. Jadi satu proses bisnis yang di tempat Anda yang mau ditransformasi digital itu apa gitu ya. Nah itu yang dituangkan di sini. Nah, kemudian gambarnya, ya ini kan langsung
gambar menu utama gitu ya. Kan kita menggambarkan narasinya apa, kemudian dituangkan gitu. Nah, ini kalau gambarnya langsung menu utama itu nggak bisa digambar proses bisnis gitu ya. Menu utama itu asalnya setelah proses bisnisnya datang, kemudian arsitekturnya ada, aplikasi ya. Nah, ngomonginnya itu di DFD ya. Nanti di aplikasi itu ada namanya data flow diagram. Nah, itu masih UI UX-nya itulah yang ngomongin menu gitu ya. Ini masih di awal sudah ngomong menu ya. Karena apa? Karena salah gitu ya. Jadi yang dilihat bukan sistem informasi tetapi proses bisnis yang ada di lingkungan kerja Anda ini apa yang mau ditransformasi digital, kemudian kita merancang infrastrukturnya apa gitu. Nah ini salah ya. Jadi nggak ada peta tata ruang, kemudian menu utama di sini. Ini langsung sistem informasinya dijadikan proses bisnis, bukan itu, kebalikan gitu ya, kebalik gitu ya. Paham ya kesalahannya ya. Jadi ini saya tadi ambil dua ya. Ini dua-duanya masih salah ya. Yang satunya sudah menggunakan sistem informasi, tapi yang kedua tadi sudah benar. Cuma gambarnya salah ya. Gambar proses bisnis itu nggak boleh putus ya. Ada keterlanjutan antara narasi dengan gambar nggak nyambung gitu ya. Nah ini dinarasikan kemudian digambar gitu. Jadi kita bisa tahu betul, oh narasinya ada yang kurang, oh gambarnya ada kurang, belum lengkap dengan narasinya gitu. Nah, ini tolong untuk diperbaiki, kemudian ditambahkan dengan data. Ya. Nanti anda akan tahu entitasnya apa ya ini ya. Gitu. Yaitu data. Nanti gambar diagramnya tadi gitu ya. Nah baru ketika kita data analitik kita sampaikan yang mau dianalisis apa. Ya. Nah ini contohnya tadi saya jelaskan tentang absensi pegawai ya. Yang dianalisis itu apa ya, jumlah tiap minggu itu berapa jumlah dan di hari apa. Nah itu data analitik yang biasa. Tapi dibutuhkan ada data analitik yang untuk kebijakan, ya itu tadi kebijakan. Ada contohnya gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang belum jelas. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi tadi kan lihat penjelasan Bapak dari tugas teman, terus yang sebelumnya juga penjelasannya. Jadi saya teringat tugas yang kemarin itu rasanya kayaknya judulnya itu kurang nyambung, Pak. Maksudnya judul yang saya buat itu kan absensi siswa, sedangkan di dalam itu saya analisa lagi lebih kepada penanganan masalah siswa. Apakah nanti ganti judulnya atau ininya yang diganti, Pak, proses di dalamnya? Ya diganti aja kalau saya ya, lebih baik diganti saja ya. Artinya gini, kerjaan Anda aja kan, kalau kita kerja di tiap hari yang kita kerjain itu kan pasti kita ngerti betul gitu ya. Ya, Nah, kerjaan Anda itu pilih, kan kerjaannya banyak, pilih aja salah satu yang kira-kira ini harus ditransformasi digital gitu. Nanti kita rancang infrastrukturnya apa, datanya apa, tampilannya bagaimana, nah, seperti itu. Ya sampai berarti ke perancangan aja, ya ke desain. Apa Pak? Memang yang saya buat ini memang pekerjaan saya gitu sebagai guru di situ kan sebagai wali kelas ada penanganan siswa. Jadi selama ini kan belum nampak masih terpisah-pisah gitu. Jadi nggak ada satu data yang mengumpulkannya tidak valid. Jadi dalam gambaran saya kan nanti jelas nanti ada satu story. Nampak itu bisa gitu. Ya, nah, jadi yang saya buat kan di situ judulnya cuma absensi siswa gitu. Jadi nanti saya rubah aja jadi penanganan kehadiran siswa atau gimana gitu, Pak? Ya, yang benar itu penanganan permasalahan siswa.
Jadi kenapa ini harus ditransformasi digital, harus digitalkan? Ya kalau kita kerjanya manual, ya maka yang mau lapor tentang masalahnya nggak ada, ya jarang kan, dia harus lapor secara manual. Tapi kalau kita buat apps-nya gitu, ya buat apps, siapa yang punya problem di formnya, gitu ya. Nah, nanti setelah diisi formnya, kan kelihatan nanti di analisis mana yang harus cepat ditangani, ya, yang urgent, mana yang tidak urgent. Mungkin bisa dikelompokkan masalah suatu ada 4 misalnya. Oh, apakah dia masuk ke kelompok A? Kan dicek gitu ya. Apakah masuk kelompok B? Kelompok A penanganannya seperti ini, kelompok B penanganannya seperti ini, gitu. Akhirnya kita nanti akan punya rekod gitu ya. Dalam 1 tahun ini mahasiswa ini punya masalah berapa banyak gitu. Oh, ternyata si A ini punya masalah 10 kali, hampir tiap bulan punya masalah. Nah, ini kita bisa membantu ya, para guru bisa membantu. Masalahnya apa ini? Dilihat akar masalahnya ternyata keluarga, panggil orang tuanya. Nah, kira-kira kayak gitu, Bu. Tapi dijelaskan, Ibu jelaskan dulu narasinya ya. Narasinya menyelesaikan masalah itu seperti apa, kemudian datanya kira-kira itu ada berapa kategori masalah, kemudian dikelompokkan mana masalah yang urgent, masalah yang biasa, masalah yang segera gitu. Nah, ini silakan aja diinovasi gitu ya. Paham ya, Bu? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan kalau ada yang lain yang belum jelas, ini silahkan diganti aja ya Kak. Jadi jangan membuat satu sistem informasi yang sudah jadi di proses bisnis kan, ya itu salah gitu. Kita kita belajar untuk melakukan perencanaan infrastruktur, mendesain aplikasi baru ya, mendesain suatu sistem informasi tapi berangkatnya dari proses bisnis gitu ya. Siapa tahu itu nanti bisa jadikan tesis, ada hasilnya, kan tidak 2 kali kerja gitu ya. Sekarang dianalisis ya, apa proses bisnis yang perlu perlu ditransformasi digital. Kita gambarkan, ya kita buat nanti UAS-nya itu proposal ya, proposal. Nah, ini nanti saya tunjukkan ke materi berikutnya. Tapi ini harus selesai dulu. Ya, proses bisnis sama data, arsitektur data itu harus selesai. Kalau belum selesai, susah untuk saya melanjutkan ke materi berikutnya ya. Karena materi berikutnya sudah mulai menyusun ya, menyusun proposal dan sebagainya. Dan nanti akan kita kumpulkan di UAS ya. Nah, ini tolong habis tatap muka ini ya, tolong diperbaiki ya, proses bisnis sama ER diagram. Terus kemudian nanti kalau bisa hari ini, nanti ketemu lagi saya sekitar jam 9 gitu, gimana? Selesai nggak jam 9? Nanti jam 9 dikumpulkan lewat WA tadi, saya kasih form aja ya, nanti saya cek gitu ya. Terus kemudian nanti saya pilih 4 orang untuk presentasi, supaya yang lain tahu kesalahannya di mana dan sebagainya. Kemudian diperbaikin lagi sampai itu benar gitu ya. Jadi jam 9 nanti kita ketemu lagi ya. Tapi ini harus selesai ya. Jadi habis ini Bapak Ibu selesaikan ya. Dinarasikan yang komplit, kemudian digambar dengan Bisagi, kemudian tentukan entitasnya. Jadi sekaligus ketika menggambar Bisagi itu entitasnya apa? Di kotak-kotak itu sudah entitasnya. Nah, kemudian entitasnya itu dibuat komplit, atributnya apa, kemudian hubungannya dengan entitas lain bagaimana, apakah one to many, many to many, kemudian baru digambar ER diagramnya. Itu aja gitu ya, sebetulnya nggak sulit sih ya. Ya, Pak. Paham ya? Jadi jam 9 nanti ini saya buatkan form ya, nanti dikumpulkan lewat form filenya. Kalau lewat WA ini nanti nyari-nyarinya kacau ya. Pada form, nanti dari form tadi saya akan cek, saya akan tunjuk 4 orang, kemudian kalian presentasi.
4 orang tadi presentasi ya. Dan ini harus dikumpulkan karena ini penilaian ya. Jadi saya melakukan penilaian dari hasil putaran pertama ini seperti apa, nanti kita putar lagi yang kedua ya. Jadi tujuannya adalah Anda bisa membuat proses bisnis dan ER diagram itu dengan betul gitu ya. Dan nanti sambil jalan diperbaikin lagi. Jadi waktu UAS itu sudah betul-betul final, sudah yang bagus gitu ya. Paham ya? Nah, ini saya ini dulu ya, saya presentasikan yang materi ER diagram ya, supaya Anda tahu hubungannya kemana sih, mengapa gambar proses bisnis ya. Itu ada teorinya gitu ya. Pak, izin Pak. Ya. Kalau yang saya buat kan tentang perekrutan tenaga ahli IT di Kominfo itu nggak apa-apa ya Pak ya? Kalau pembahasannya itu? Gimana? Perekrutan tenaga ahli. Iya, tenaga ahli IT. Tapi bukan ini ya, Anda bukan sistem informasi itu sudah ada, baru Anda buatkan proses bisnis, bukan gitu ya? Belum ada Pak. Sekarang masih manual konvensional gitu. Ya oke, kalau yang seperti itu benar, nggak apa-apa. Tinggal di sampai itu urutannya, langkah-langkahnya itu didetilkan ya. Semakin detail maka proses bisnis itu semakin benar. Tapi kalau Anda nggak detail, nanti ada yang kurang. Oh harusnya seperti ini gitu ya. Jadi detilkan, kemudian setelah detail itu bisa digambarkan. Ya kuncinya itu semakin pokoknya setiap ada kata kerja itu satu kotak gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada kotak yang misalnya menentukan dan melaksanakan, satu kotak tulisannya menentukan dan melaksanakan, nggak boleh ya, karena satu kotak itu satu proses. Satu kotak satu proses itu satu kata kerja gitu ya. Jadi kalau orang saya makan dan minum, kan itu prosesnya berbeda ya. Waktu Anda makan, Anda buka mulut, kemudian ngambil tangan, kemudian piring yang diambil pakai sendok dan sini. Tetapi kan berbeda dengan minum. Minum itu ambil gelas, ya, air yang dimasukkan, bukan diambilin pakai sendok gitu. Kan beda proses bisnisnya. Prosesnya beda. Jadi nggak bisa dijadikan satu kotak itu ada tulisannya dan nggak boleh. Ya. Pokoknya setiap kata kerja itu ada prosesnya. Maka setiap kata kerja diwakili oleh satu simbol yang dinamakan kotak tadi. Nah, kemudian ketika Anda akan melanjutkan lagi, ya, akan melanjutkan lagi ke proses yang lain, apakah perlu kebijakan, perlu proses, perlu pertanyaan, maka gambarkan decision, ditanya, ya, ditanya, apakah seperti ini? Kalau ya, lanjutnya ke sini. Kalau tidak, lanjutnya ke sini. Nah, seperti itu. Sampai itu diakhiri. Nah, kemudian dicek lagi pakai jalan gitu ya. Seret, ini nyambung nggak? Jadi start sampai end. Ada jalannya gitu ya. Tapi kalau jalannya nggak ada, buntu, Anda nggak bisa kemana lagi, berarti salah. Ya. Salah bikin proses bisnis. Nah, di Bisagi itu ada menunya untuk ngecek sudah benar apa enggak, itu ada. Ya, Anda bisa cek di software Bisagi itu. Kenapa saya minta Bisagi? Itu Anda gambarnya gampang, kemudian dicek gitu ya. Ada tes di situ, ada tes kontrol. Cek aja. Langsung dia nyebutin, oh Anda salah di sini gitu ya. Nah, kalau Bisaginya ngomong itu sudah benar, ya benar, tapi dia nggak menentukan logika ya. Logikanya mungkin bisa salah. Ya, tapi gambarnya sudah benar gitu. Ada lagi? Terima kasih Pak. Pak, izin tanya Pak. Ya. Jadi tadi kan saya kan ada ini kehadiran siswa itu kan ada apa namanya sakit izin alfa cabutnya itu disimpan ke storage atau di entity-nya tuh Pak? Di Ya kotaknya. untuk bisa menyimpan ke storage kan butuh entitas gitu ya. Iya. Sekarang ibu nggak akan bisa menyimpan gitu ke dalam suatu database ya. Kalau entitasnya nggak ada, maka entitas itu adalah jembatan untuk kita bisa membuat database programmer gitu ya. Jadi database programmer kan sudah menyimpan kan, sudah ke penyimpanan apa, namanya apa, filenya apa gitu. Nah, itu nanti itu masih jauh Bu. Jadi sekarang itu ibu nggak usah memikirkan mau disimpan apa enggak ya.
Kalau kalau di dalam data itu pasti disimpan, Bu. Kalau Ibu gambar data terus kemudian ada entitas di situ, itu pasti disimpannya di situ gitu. Logikanya gitu, Bu. Jadi nggak perlu Kotak dipikirkan aja, Pak. apakah disimpan Kotak apa enggak ya. keterangan hadir gitu aja, Pak. Kenapa? Kotak aja berarti, Pak. Kotak keterangan hadir aja. Bukan keterangan, tetapi entitas, Bu. Entitas. Ya, entitas kehadiran gitu, Pak. Ya, entitas kehadiran itu harus ada atributnya. Atributnya apa? Harus dituangkan ke atribut, Bu. Jadi nggak asal kita menulis kotak aja di situ. Ya, tapi harus ada atributnya. Nah, kalau kehadiran atributnya apa? Ada nama mahasiswa atau nama siswa, kemudian ada jamnya, ada tanggalnya. Nah, itu kehadiran. Atributnya seperti itu. Paham? Ada yang kurang paham? Silakan untuk tanya kalau kurang paham. Daripada sesat, nanti sesat di rumah gitu. Nggak ada yang ditanya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ini saya lanjutkan sebentar ya. Nanti jam 15.30 saya akhiri. Silahkan dilanjutkan untuk Bapak Ibu membuat itu ya, memperbaiki proses bisnis sampai ke entity diagram. Jadi itu dua hal tadi itu hubungannya di sini ya. Itu nanti UAS kita membuat ini enterprise architecture. Jadi sudah lengkap ya, sudah lengkap. Nah, IT infrastruktur itu ini ya. Ini definisi dari IT infrastruktur. Jadi ketika kita melakukan perancangan untuk IT infrastruktur ya, isi-isinya adalah ya, ngomongin tentang platform, kemudian telekomunikasinya, data management service-nya, aplikasinya, kemudian physical facility-nya, kemudian sampai ke tata kelolanya, pengelolaannya bagaimana. Nah, ini dinamakan infrastruktur. Jadi cukup luas infrastruktur itu ya. Maka kalau kita tidak gambar, kita tidak bekerja dengan suatu framework ya, tidak bekerja berdasarkan suatu teori, maka orang bingung gitu ya. Kan tujuannya kita desain infrastruktur ini untuk IT infrastruktur ini tujuannya supaya bisa dianggarkan, bisa dibuat gitu ya. Anggarannya berapa ini? Terus kemudian bagaimana cara implementasikan? Nah, cara cara memberitahukan kepada pihak lain itu caranya adalah ya kita bikin desainnya. Oh seperti ini loh, proses bisnisnya ini. Kemudian datanya seperti ini, tampilannya seperti ini. Kira-kira kalau disediakan anggaran berapa ya ini ya? Nah, kita bisa hitung berapa banyak prosesnya. Dilihat dari proses bisnisnya. Proses bisnisnya ada berapa? Ada 60. Oh, satu proses bisnis ini harganya 1 juta. Oh, berarti proyek ini 60 juta. Nah, bisa digunakan seperti itu. Bisa juga dihitung berapa banyak perangkat yang dipakai gitu ya. Nah, nanti kalau kita gambar maka kita akan tahuan oh pakai perangkat ini. Bisa juga di entitasnya ada berapa banyak? Oh entitasnya ada 20. Oh satu entitas berapa biaya pembuatannya? 5 juta. Oh berarti 5 kali 20 100 juta ini. Itu. Nah itu cara melihat berapa butuh anggaran secara mudah, secara cepat, secara kasar. Nah ini definisinya ya untuk IT infrastruktur ya yang diperlukan apa saja dan sebagainya. Ini sudah kita buat kemarin sebetulnya. Yang materi dahulu ini yang bahasa Inggris, yang sudah saya terjemahkan itu yang bahasa Indonesia. Evolusinya kayak gini ya. Dulu IT infrastruktur itu pakai mesin yang dinamakan mikrokomputer ya atau mainframe. Itu di tahun 60-an. Kemudian tahun 80-an bergeser ya, sudah menggunakan PC ya, PC komputer untuk merancang infrastrukturnya. Nah, saat ini orang sudah pakai cloud gitu ya. Sudah menggunakan cloud, sudah menggunakan mobile apps dan sebagainya. Nah, ini perkembangan dari infrastruktur dan itu nanti akan kita gambarkan di dalam suatu framework-nya. Nah, ini evolusinya kayak gini. Dulu masih sifatnya klien, web server ya. Sekarang sudah
basisnya cloud ya, yang di bawah itu, yang di sini ya. Sudah cloud and mobile computing. Jadi sudah kayak gini. Kalau dulu mainframe, gambarnya kayak gini mainframe itu, kayak kabel ya. Nah, maka sekarang gambarnya beda lagi ya, gambar perancangan infrastruktur beda lagi. Kalau Anda lihat di sini, ini perjalanan ya, perjalanan evolusinya. Nah ini sekarang kita ngomongin tentang enterprise arsitektur ya. Jadi itu sama dengan rumah gitu. Kalau rumahnya ukurannya kecil kayak gini nggak perlu pakai enterprise arsitektur ya. Karena mudah untuk dicari, kabelnya ada di mana, atau kemudian pipanya ada di mana, itu gampang ya. Kita ke sana dikit sudah kamar tidur, ke sini dikit sudah kamar makan gitu. Jadi nggak usah dicari kamar makannya ada di mana ya, di lantai 2, lantai 10 gitu. Kecuali kalau rumahnya besar ya. Rumahnya seperti ini ya. Kamarnya aja 12 ya. Penghuninya juga banyak. Maka ini perlu suatu blueprint ya. Rumah itu harus digambar. Kalau nggak digambar, Anda namanya rusak kabel di situ, bingung nyari kabelnya ada di mana ya. Misalnya bocor pipanya, gimana cara buntu supaya airnya tidak ngocor gitu ya. Oh, dilihat gambarnya. Ini sama dengan enterprise arsitektur. Semakin besar proses bisnisnya, maka semakin dibutuhkan gambarnya. Tapi kalau cuma kecil, misalnya tadi ya, absensi daftar hadir siswa itu kecil, proses bisnis yang kecil gitu ya. Maka nggak perlu digambar kayak gini. Tambah pusing kita gambarnya ya. Nah, maka kalau itu sudah kompleks proses bisnisnya digambar dengan menggunakan AI, maka AI ini dibutuhkan ketika sistem itu sudah sangat besar. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini ada infrastruktur, ada data ya. Kemudian di sini juga ada proses ya. Jadi ada proses, ada data, ada infrastruktur. Nah, ini yang dicapai gitu ya. Nah, ini kenapa harus digambar AI atau enterprise arsitektur supaya terjadi harmonisasi antara proses, data, dan infrastrukturnya. Maka proses sama data itu menjadi satu yang sangat penting untuk bisa mewujudkan infrastrukturnya seperti apa. Gitu ya. Nah, ini contoh-contoh permasalahan yang ada di Dell yang tidak menggunakan enterprise arsitektur, akhirnya mereka bangkrut. Ya. Akhirnya mereka rugi. Ada contoh yang lain lagi, misalnya di Intel ya, kantornya sudah sangat banyak, maka datanya tersebar, bagaimana cara mengintegrasikan, maka butuh namanya enterprise arsitektur. Nah ini gambarnya enterprise arsitektur kira-kira seperti ini. Jadi ini overlay, overlay, overlay. Jadi pertama gambar proses bisnisnya, kemudian datanya digabung, diagramnya. Kemudian nanti digambar UI, UX-nya dimasukkan. Kemudian ada data analitiknya. Terus connection antara perangkat seperti apa. Terus demikian ya sampai manajemen. Jadi leveling gitu ya. Nah ini contohnya enterprise arsitektur blueprint ya dari suatu bank yang namanya Maybank. Ya. Nah ini namanya enterprise arsitektur. Kemudian kalau kita belajar enterprise arsitektur itu adalah satu cetak biru organisasi yang menyelaraskan bisnis ya teknologi informasi yang ada data arsitekturnya, ada aplikasi arsitektur dan teknologinya. Aplikasi sama teknologi ini biasa disebut sebagai infrastruktur. Nah, jadi menggabungkan antara proses, data, dan infrastruktur. Nah, ini namanya enterprise arsitektur. Dulu kita menggunakan Siemens. Kemudian keluar namanya Gartner. Kemudian ada EAP. Kemudian ada TOGAF. Ada C4ISR. Ada TISAF. Ada FEEF. Ya. Ada TF. Ya. Banyak banget. Tapi sekarang orang paling banyak menggunakan TOGAF. Ya. Lingkaran ini menyatakan banyak orangnya yang pakai. Ya. Jadi semakin sedikit, lingkarannya semakin kecil, itu yang pakai sedikit. Gitu. Nah, sebagian orang sekarang menggunakan framework TOGAF ya, yang muncul tahun 1995. Awalnya Siemens ya, Siemens. Kemudian orang pakai Gartner, ya orang pakai FEAF ya. Jadi sekarang kita menggunakan TOGAF.
Tadi yang saat ini ada ya, kayak Bisagi dan sebagainya itu TOGAF ya. Nah, TOGAF itu kayak gini ya. Ini bedanya antara Siemens sama TOGAF ya. Jadi kalau Siemens cara melihat untuk bisa membuat infrastruktur IT ya caranya seperti ini ya. Siemens, terus ini TOGAF framework. Nah, TOGAF framework itu caranya adalah pertama harus membuat arsitektur bisnis ya. Ya, A itu arsitektur visi ya. Jadi harus tahu dulu visinya apa. Anda mau servis apa, mau memberikan layanan apa. Oh, layanan tentang permasalahan siswa supaya siswanya nggak stres gitu ya. Maka ditanya lagi bagaimana langkah-langkahnya. Ya, itu namanya bisnis arsitektur. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ke data arsitektur. Datanya apa saja yang dihasilkan dari proses itu. Nah, itu nanti akan disimpan dalam database. Gitu. Kemudian ketika kita membuat database-nya, ketika kita membuat codingnya, pakai teknologi apa, kita digambar teknologinya. Nah, ini dinamakan TOGAF. Langkah-langkahnya ini, ya, langkah-langkahnya yang gambar kiri nih. Ya, di gambar kiri itu langkah-langkahnya. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya dari setiap langkah itu dituangkan dalam satu platform. Nah, ini platformnya. Ya. Jadi kalau Anda mau, saya punya softwarenya namanya Spark ya, Spark software. Jadi Spark software itu isinya blueprint sebetulnya, blueprint IT. Kita gambar mulai awal sampai selesai gitu ya. Nah itu di aplikasi yang saya sebutkan tadi Spark tadi itu langsung bisa bikin coding gitu ya. Kita klik langsung dia bikin coding dan langsung jadi softwarenya langsung jadi. Gitu. Kalau kita gambarnya benar semuanya ini softwarenya langsung bisa jadi. Nah, itu yang ada di Spark ya. Jadi sebetulnya interface arsitektur digambar, kemudian disimpan, kemudian langsung diklik jadi codingnya. Jadi nggak perlu pakai orang coding gitu ya. Itu sudah langsung bisa jadi software gitu. Nah ini contohnya ya, contoh gambarnya. Ini kalau kita pakai Bisagi ya. Kalau Bisagi itu belum bisa mengenerate coding. Bisagi hanya sampai menganalisis ya. Apakah sudah benar interpretasi arsitektur yang dibuat ini, dia mampu menganalisis sampai menghitung berapa biayanya untuk membuat ini. Itu Bisagi bisa gitu ya. Nah, ini contohnya ini. Ini lengkap banget ya. Interpretasi arsitektur yang lengkap dilengkapi dengan resiko, dengan KPI, ya, dengan data, aplikasi, regulasi. Ya. Ini lengkap sekali. Kalau kita nggak perlu sampai lengkap ini. Jadi cukup proses bisnisnya yang hitam ini ya, yang gambar hitam ini proses bisnis, kemudian dilengkapi oleh data. Di sini datanya berupa entitas ya. Supaya nanti Anda gampang membuat ER diagramnya, saya sarankan entitas. Entitasnya apa? Ya, dibuat di dalam data. Ini sendiri, pool sendiri, namanya pool ya. Jadi poolnya sendiri, namanya pool data. Yang di sini adalah entitas-entitas. Nanti ER diagramnya kita lihat, oh berapa banyak entitasnya gitu ya. Dibuat di sini entitasnya. Nah, entitas nanti bisa dibuat dua, misalnya ada primary key, ada foreign key, diperbolehkan. Kalau mau digambar satu boleh. Kalau saya lebih baik gambar menjadi banyak aja yang sama dengan ER diagram. Jadi ini proses bisnis ya. Kemudian ini data, ini datanya. Kemudian ini aplikasi-aplikasi nanti dalam satu aplikasi atau beberapa aplikasi. Ya tergantung dari proses bisnis sama datanya. Nah ini standarnya yang diacu dan sebagainya. Nah jadi itu ya, ini kalau pakai Spark ya, kalau pakai Spark ini. Jadi ini contohnya arsitekturnya PLN ini yang kita gambar ya. Jadi ada visi arsitektur, ada bisnis arsitektur, ada data arsitektur. Nah kita hanya membuat bisnis arsitektur sama data arsitektur aja.
Itu kita nanti pakai framework lain lagi ya. Ya tetap pakai TOGAF seperti ini, tetapi langkah-langkah yang kita tuangkan dalam proposal itu ada framework lagi. Gitu. Nah, ini contohnya kalau aplikasi arsitektur seperti ini ya, digambar semuanya ini, gambar semuanya komplit. Kalau sudah komplit, baru bisa di codingkan ya, kan namanya code generator code ya, atau code generator. Nah, ini sampai ke DFD-nya ada. Nah, ini aplikasinya ya, aplikasi arsitektur. Kita nggak sampai sini ya. Jadi hanya sampai proses bisnis. Nah, ini gambar DFD-nya. Digambar DFD-nya ya. Nanti antara DFD ya, data flow diagram dengan ER diagram nyambung. Maka itu bisa dijadikan suatu software. Nah, ini DAD-nya. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Ini hanya keterkaitannya ya. Jadi sebetulnya interpretasi arsitektur itu sudah ada aplikasinya ya. Dan itu bisa langsung dibuatkan webnya. Jadi web juga bisa. Visagi juga bisa jadi web. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada untuk sesi ini kita tutup sampai sini ya. Terus kemudian nanti kita lanjutkan lagi sekitar jam 9-an. Tolong diselesaikan proses bisnis sama data arsitektur. Nanti sekitar jam 8-an gitu saya kasih formnya untuk dikumpulkan lewat formulir itu. Ya. Ada pertanyaan? Sebelum selesai, ini kita foto bersama dulu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita jumpa lagi di jam 9 untuk membahas tentang proses bisnis sama data arsitektur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf Pak, Ya, tugasnya tadi Bapak kembalikan di WA gimana Pak? kenapa? Tugasnya yang di Bapak periksa, kita lihat di mana? Ya, dibuat lagi aja Bu, sebagian besar itu salah. Oh gitu. Bilang aja semua ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Pak, bentar. Bapak ada keluar.